Kita lanjut bahas spoiler BTT episode 245. Oke, lang gak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Senyuman di raut wajah pria berbaju putih sekarang secara perlahan telah menghilang, dan hal itu tergantikan oleh sebuah ekspresi yang cukup aneh. Kedua tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat pada Xiaoyan, namun dia tidak berbicara. Ruang yang ada di sekitarnya pun sekarang telah bergetar. Sun Er dan juga yang lainnya pun cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Mereka pada akhirnya mengatakan, "Ilusi, kakak Xiaoyan, apakah barusan kau mengatakan bahwa kita semuanya masih dalam keadaan ilusi?" Xian juga buru-buru berkata, "Tapi aku nyata, Xiaoyan." Berdasarkan indera mereka, saat ini kelompok dari Xiaoyan tidak menganggap diri mereka sedang dalam keadaan ilusi. Mata Xiaoyan sambil melihat pada pemuda berjubah putih yang ada di depan sana, yang merupakan bentuk dari api teratai pemusnahan. Dia pun mengatakan, "Kita semuanya memanglah nyata, namun kita juga telah melangkah ke dalam sebuah ilusi, dan ini merupakan aspek yang paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita semuanya terus maju seperti yang telah direncanakan oleh api teratai pemurni iblis, maka kita hanya akan tenggelam lebih jauh ke dalam ilusi yang telah dia buat, dan akhirnya kita semuanya akan menjadi budak manusia api. Meskipun kita telah mengalami pertempuran besar dan juga memenangkannya, namun kita akan tetap berada di dalam ilusi tersebut." Tetua Gunanhai segera mengurutkan keningnya, kemudian dia melihat pada Xiao Chen yang masih terdiam. Lalu Gunanhai pun mengatakan, "Apakah maksudmu para budak manusia api yang telah kita temui, termasuk Tetua Xiao Chen, semuanya adalah ilusi?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melirik pada Xiao Chen sambil mengatakan, "Ada kenyataan di dalam kepalsuan dan juga ada kepalsuan di dalam kenyataan. Inilah mengapa api teratai pemurni iblis disebut memiliki kekuatan menakutkan. Leluhur Xiao Chen bukanlah ilusi dan dia adalah nyata. Namun, sebagian besar kesadarannya telah dikendalikan oleh api teratai pemurni iblis." Sun Er dan juga yang lainnya pun saling memandang. Setelah itu tatapan mata mereka dengan hati-hati menyapu tempat sekeliling, tapi mereka tidak bisa merasakan fluktuasi sekecil apapun dari ilusi ini. Terlepas seberapa hati-hati mereka semua, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengatakan, "Saat itu, Saint teratai pemurni iblis dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan tahap Dodi. Tapi dia pada akhirnya mendapatkan serangan balasan dari api teratai pemurni iblis ini yang mengakibatkan kematiannya. Dan warisan dari Saint teratai pemurni iblis yang bernama kabut surga mimpi buruk merupakan teknik Do yang cukup terkenal yang telah diciptakan oleh Saint teratai pemurni iblis itu. Ketika Saint teratai pemurni iblis melepaskan teknik seperti ini, dia telah mampu membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis seperti ini dari ilusi itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa." Gunanhai kemudian berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Api teratai pemurni iblis memang tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu." Xiaoyan kemudian mulai menjelaskan dengan lembut, 1000 tahun bisa mengubah banyak hal, dan itu telah memberikan api teratai pemurni iblis waktu yang cukup untuk bisa bertahap mempelajari semua teknik yang dimiliki oleh Saint teratai pemurni iblis. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini bisa digambarkan sebagai Saint teratai pemurni iblis kedua. Pria berjubah putih yang duduk di atas tahtanya pada akhirnya bertanya dengan nada suara yang cukup serius, "Kenapa kau memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kabut surgawi mimpi buruk?" Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian tangannya mengusap dahi, namun dirinya tidak menjawab pertanyaan dari pemuda berjubah putih yang merupakan api teratai pemurni iblis. Alasan Xiaoyan mengerti semua ini dan bisa mendeteksi keanehan di dalam situasinya, semua itu karena petunjuk yang telah diberikan oleh bola cahaya yang berada di dalam dahi Xiaoyan. Jika bukan karena benda itu, maka Xiaoyan dan juga kelompoknya pasti akan mati di tempat ini. Selama ini Xiaoyan merasa bola cahaya di dalam dahinya sangat misterius, dan dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya mereka semua masih berada dalam keadaan ilusi setelah melarikan diri dari kabut surga mimpi buruk.
Xiaoyan kemudian tersenyum. Segera setelah itu dia mengatakan, sepertinya kau telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Dan tentu saja, jika tidak ada hal yang terduga terjadi, kau akan bisa mendapatkan kemenangan besar kali ini. Dan aku takut tidak ada yang akan bisa menemukan petunjuk tentang tempat ini. Xiaoyan tahu bahwa tempat ini sebenarnya telah dibangun oleh api teratai pemuri iblis selama 1000 tahun ini. Hal tersebut juga tidak mudah untuk dirusak jika Xiaoyan tidak memiliki bola cahaya yang telah dia dapatkan dari peta kuno saat itu. Mereka semuanya yang memasuki alam dari api teratai pemuri iblis ini sepenuhnya akan dimusnahkan. Bahkan mereka yang berasal dari aula jiwa tidak terkecuali. Tatapan mata pria berjubah putih terlihat acuh tidak acuh ketika melihat pada Xiaoyan, lalu mengatakan, tapi sayangnya. Setelah itu, dia pun mengeluarkan api putih dari dalam tubuhnya dengan cara yang sangat mengerikan, kemudian menyebar ke seluruh tempat ini sambil memancarkan suhu panas yang luar biasa. Ekspresi kelompok dari Suner telah berubah ketika melihat pemuda berjubah putih itu telah bersiap meluncurkan serangan besar-besaran. Kelompok Suner buru-buru berkumpul dan tatapan mata mereka semuanya terlihat sangat hati-hati. Yalau kemudian berbicara dengan lembut, karena ini merupakan sebuah ilusi. Bagaimana caranya kita memecahkan hal itu? Perasaan yang diberikan oleh orang ini kepada kita semuanya benar-benar sangat nyata. Xiaoyan hanya dengan lembut mengatakan, terlepas dari bagaimana hal itu tampak nyata, ilusi pada akhirnya tetap ilusi. Selama hati kita merasa bahwa dia merupakan orang yang kuat, maka dia akan menjadi orang yang tidak terkalahkan. Dan kekuatannya di tempat ini telah ditentukan oleh pemikiran dan juga perasaan yang kita rasakan terhadap orang itu. Raut wajah dari pria berjubah putih telah berubah menjadi sangat serius ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Lalu dirinya berteriak, sebenarnya kau cari mati. Tubuhnya telah bergerak dengan cukup cepat, yang kali ini langsung muncul di atas kepala Xiaoyan. Dia telah mempalkan tangannya dan api putih telah berubah menjadi tombak raksasa yang diayunkan untuk memberikan kekuatan penghancur pada kelompok Xiaoyan. Hal tersebut membuat raut wajah dari kelompok Xiaoyan telah berubah menjadi sangat pucat ketika merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa ini. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum sambil berteriak, semuanya jangan sampai melepaskan pertahanan Doki. Perlakukan orang ini seperti anjing yang sama sekali tidak berguna. Jika tidak, maka kita semuanya akan mati di dalam tempat ini. Serangan tombak raksasa telah semakin mendekat. Kelompok dari Xiaoyan yang awalnya ketakutan, sekarang benar-benar telah menarik seluruh Doki di dalam tubuh mereka. Kali ini, mereka hanya bisa mempercayai ucapan dari Xiaoyan. Dan akhirnya, boom! Tombak raksasa itu ketika akan mengenai kelompok dari Xiaoyan, tiba-tiba saja langsung menghilang. Raut wajah penuh kemarahan sekarang telah terlihat di pria berjubah putih. Lalu dia berteriak, dasar jabingan. Karena dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan telah menemukan sebuah metode untuk melemahkan kekuatannya ketika baru saja bertemu. Xiaoyan dengan raut wajah yang sangat serius, dirinya lalu mengatakan, ilusi mimpi buruk, hancurkan. Xiaoyan menekan dengan jarinya, setetes darah kini telah keluar dari ujung jari tersebut dan kemudian membentuk sebuah simbol darah yang cukup aneh. Ekspresi terkejut telah muncul di raut wajah dari pria berjubah putih ketika melihat simbol darah yang dibentuk oleh Xiaoyan. Lalu dia pun mengatakan, mematahkan segel mimpi buruk, bagaimana caranya kau tahu tentang hal ini? Xiaoyan mengabaikan kata-kata itu, lalu mengatakan, pergilah. Dengan menekan jarinya, simbol darah yang baru saja terbentuk sekarang telah dengan kejam menempel pada ruang kosong yang ada di hadapannya. Dan akhirnya, diar! Ledakan yang cukup besar pun terjadi. Ruang ilusi dalam sekejap saja langsung dihancurkan. Hal itu membuat tatapan mata dari kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Dan kali ini yang dilihat oleh kelompok dari Xiaoyan merupakan lautan magma. Kadang-kadang akan ada api putih yang terpancar di magma tersebut. Di depan sana juga ada beberapa gunung batu yang besar yang telah mengambang di udara. Di atas lautan magma itu, kelompok Xiaoyan berada di salah satu dari gunung batu ini. Sebuah lingkaran cahaya perak yang benar-benar besar secara perlahan berputar tidak jauh di belakang mereka.
Kelompok Sun Er hanya bisa menarik nafas dalam-dalam yang kemudian mereka berkata, apakah sebenarnya kita sudah berhasil keluar dari ilusi tersebut? Sementara Yalau melihat pada tempat sekeliling, lalu dia bertanya dengan nada yang cukup ketakutan, jangan bilang bahwa kita semuanya masih berada di dalam ilusi. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia menghembuskan nafas dengan cara yang cukup lega sambil berkata, api teratai pemurni iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu. Baru saja Xiaoyan mengatakan hal tersebut, Xiao Chen yang ada di sampingnya tiba-tiba saja mengaum dan raut wajahnya terlihat sedang melawan sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Hal ini membuat Xiao Chen segera mengatakan, api teratai pemurni iblis ini sebenarnya telah mencoba mengendalikan tubuhku sekali lagi. Ekspresi di wajah Xiaoyan telah berubah setelah mendengar ucapan dari Xiao Chen. Hal ini membuat Xiaoyan terdiam sejenak. Namun tiba-tiba saja bola cahaya yang berada di dalam kepala Xiaoyan mengeluarkan sedikit fluktuasi. Hal tersebut membuat Xiaoyan cukup terkejut ketika merasakan fluktuasi seperti ini. Sebelum akhirnya Xiaoyan tersenyum dan tangannya tiba-tiba menekan dahi dari Xiaoyan. Xiaoyan juga mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menggambar simbol yang tidak terlihat di dalam dahi Xiaoyan. Dengan pembentukan simbol tersebut, perjuangan di raut wajah dari Xiaoyan telah secara perlahan melemah. Xiaoyan kemudian segera mengatakan, segel yang aku buat hanya bisa melakukan isolasi sementara dari kendali api teratai pemeri iblis. Untuk bisa menghapus sepenuhnya, maka kita harus menghabisi api teratai pemurni iblis itu. Tiba-tiba saja dari arah belakang yang merupakan gunung batu yang lainnya sekarang telah muncul banyak orang. Raut wajah mereka telah dipenuhi dengan sebuah kengerian. Sementara Yalau ketika melihat kemunculan orang-orang ini, dia pun mengatakan, Xiaoyan, sepertinya tindakanmu di dalam menghancurkan ilusi yang telah diciptakan oleh api teratai pemeri iblis itu menimbulkan efek domino, dan semua orang juga pada akhirnya keluar dari dalam ilusinya. Mendengar ucapan dari gurunya itu membuat Xiaoyan tersenyum sambil mengatakan, bagus juga jika mereka telah keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menghabisi api teratai pemurni iblis. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada lautan magma yang ada di bawah sana. Dan kali ini, di lautan magma itu ada sebuah panggung setinggi 1000 kaki. Di atasnya ada seorang pemuda yang berjubah putih dan tidak lain merupakan api teratai pemurni iblis. Ekspresi di raut wajah kelompok Xiaoyan telah berubah menjadi cukup serius ketika mereka mengamati pemuda berjubah putih itu. Penampilannya benar-benar mirip dengan pemuda yang telah dia lihat sebelumnya, karena orang ini merupakan api teratai pemurni iblis sejati. Seluruh tempat ini telah berubah menjadi cukup sunyi ketika tatapan mata semua orang melihat pada pria berjubah putih yang ada di depan sana. Mereka melihatnya dengan kegembiraan dan juga keserakahan, karena semua orang tahu bahwa sebenarnya pemuda berjubah putih itu merupakan perwujudan dari api teratai pemurni iblis. Kepala aula jiwa Hun Miseng ketika melihat api teratai pemurni iblis di depan sana yang telah berubah menjadi seorang pemuda, dia segera mengatakan, api teratai pemurni iblis, tidak disangka bahwa sebenarnya dirimu telah menguasai kabut surga mimpi buruk milik Saint teratai pemurni iblis sampai sedemikian rupa selama lebih dari 1000 tahun, dan kau benar-benar membiarkan seseorang melihatmu dengan cara yang berbeda. Tetua Yao Wangui dari klan Yao, tatapan matanya juga dipenuhi dengan kegembiraan ketika melihat api teratai pemurni iblis. Lalu dia mengatakan, api yang satu ini memang cukup unik, dan kali ini kita tidak boleh membiarkannya terus berkeliaran dengan bebas. Jika sampai dia dibiarkan melarikan diri dari dalam tempat ini, maka seluruh dataran tengah pasti akan mengalami bencana yang besar. Tetua Yao Wangui belum pernah mendengar tentang api surgawi yang bisa membuat sebuah ilusi. Bahkan ketika dia terjebak di dalam ilusi, sama sekali tidak menyadari hal itu. Dan mengingat sesuatu seperti ini, Yao Wangui mengetahui betapa menakutkannya api teratai pemurni iblis. Justru karena kekuatan seperti itulah sebuah keserakahan telah muncul di dalam hati dari Yao Wangui. Banyak orang yang ada di sekitar tempat ini segera menganggukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata dari Yao Wangui. Wajah mereka juga dipenuhi dengan keserakahan ketika melihat pada pemuda berjubah putih. Sementara
pemuda berjubah putih yang ada di depan sana hanya melihat pada Hun Miseng dan juga Ye Wangwi dengan cara yang cukup santai. Dia kemudian mengabaikan kedua orang tersebut. Lalu tatapan matanya terlihat tajam ketika melihat pada Xiaoyan. Segera setelah itu dia mengatakan, "Kenapa kau bisa menghancurkan ilusi surga mimpi burukku?" Xiaoyan hanya merentangkan tangannya, kemudian sambil tersenyum diam jawabnya, "Aku hanya mendapatkan sebuah keberuntungan saja." Karena secara alami Xiaoyan tidak akan pernah menjelaskan kepada siapapun bagaimana caranya dia bisa memecahkan ilusi yang dibuat oleh api teratai pemurni iblis. Karena di dalam dahi Xiaoyan ada rahasia dari bola cahaya yang telah ditinggalkan oleh saint teratai pemurni iblis, dan Xiaoyan tidak akan pernah mengungkapkan rahasia seperti itu. Banyak orang yang ada di tempat ini tatapan matanya melihat pada Xiaoyan dengan penuh keterkejutan, lalu mengatakan sebenarnya bocah kecil ini yang telah memecahkan ilusinya. Mereka tidak menyangka Xiaoyan menjadi orang pertama yang mampu memecahkan ilusi yang dibuat oleh api teratai pemurni iblis. Padahal kekuatannya hanya berada di bintang 2 doseng. Wu Xuan yang jaraknya cukup dekat dengan Xiaoyan tiba-tiba saja tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, saudara Xiaoyan memang cukup hebat. Sepertinya kita semua yang ada di tempat ini berhutang budi padamu." Raut wajah dari Hun Miseng dan juga Ye Wangwi terlihat cukup jelek ketika melihat ke arah Xiaoyan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya Xiaoyan yang telah menolong mereka semuanya lepas dari ilusi itu. Pria berjubah putih yang ada di depan sana hanya secara acuh tidak acuh melihat ke arah Xiaoyan, dan dia tidak percaya dengan alasan Xiaoyan yang mengatakan bahwa dirinya bisa memecahkan ilusi ini karena sebuah keberuntungan. Cukup konyol dan juga akan menjadi lucon jika kabut surga mimpi buruk yang merupakan teknik do tingkat tinggi bisa dipecahkan hanya dengan menggunakan keberuntungan saja. Pria berjubah putih itu pun melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Lupakan saja. Aku secara alami akan membuatmu jelaskan kepadaku bagaimana caranya kau memecahkan ilusi yang telah aku buat. Begitu kau menjadi budak apiku. Meskipun kalian semuanya yang ada di tempat ini telah lolos dari ilusi, dan itu benar-benar melebihi harapanku, namun nasib kalian masih akan tetap sama seperti orang-orang terdahulu." Sebab fluktuasi yang tidak terlihat pun menyebar. Bola cahaya segera melesat ke arah langit dan secara perlahan langsung menghilang. Semua orang cukup terkejut ketika melihat perubahan seperti ini, karena sebenarnya api teratai pemurni iblis telah menutupi seluruh tempat ini dengan segel yang telah dia buat. Dari kelihatannya, dia memang tidak akan pernah membiarkan satupun orang bisa lolos dari dalam tempat ini. Selanjutnya, pemuda berjubah putih itu pun langsung berteriak, "Surga pemurnian api iblis!" Api putih langsung meletus dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dengan cukup cepat menyelimuti seluruh tempat ini. Hal tersebut benar-benar telah berubah menjadi seperti penjara api yang sekarang akan melilit kelompok dari Xiaoyan. 4 tirai api berwarna putih telah turun dari langit, kemudian terhubung dengan lautan magma yang ada di bawah sana. Hal ini membentuk seperti kubus yang langsung mengurung kelompok dari Xiaoyan. Ekspresi di wajah kelompok Xiaoyan telah berubah menjadi cukup muram ketika mereka benar-benar terkurung di dalam tempat ini dan bisa merasakan suhu yang sangat mengerikan. Yalau kemudian berkata dengan nada suara yang sangat serius, "Apakah dia sebenarnya ingin memurnikan kita semua?" Xiao Chen secara perlahan kemudian mengatakan, "Kekuatan dari api teratai pemurni iblis itu sangatlah menakutkan. Dirinya saat ini kemungkinan setara dengan seseorang yang telah berada di puncak bintang 5 doseng. Jika ditambahkan dengan kemampuan unik dari api teratai pemurni iblis itu, dia bahkan akan mampu melawan seseorang yang berada di bintang 6 doseng. Tidak ada seorang pun yang ada di tempat ini bisa mengungguli dalam hal kekuatan." Ekspresi wajah banyak orang telah berubah menjadi sangat serius ketika mendengarkan informasi seperti itu, karena benar-benar ada kesenjangan yang besar antara kekuatan orang-orang yang ada di dalam tempat ini dengan kekuatan dari api teratai pemurni iblis. Detik berikutnya, pung, pung, ada sebuah suara ledakan yang terdengar cukup jauh. Kelompok Xiaoyan buru-buru menoleh dan mereka bisa menyaksikan banyak sosok dari orang-orang yang ada di tempat ini telah berubah menjadi kabut darah. Hal tersebut membuat raut wajah banyak orang juga telah berubah menjadi sangat jelek. Kepanikan yang luar biasa telah muncul di dalam hati masing-masing. Salah seorang ahli tiba-tiba saja berteriak, "Hati-hati, api teratai pemurni iblis ini sangatlah aneh.
dan dia bisa menggunakan emosi dari seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh orang itu. Mereka yang tidak ingin mati hanya bisa menghindari emosi seperti ini secara acak. Mendengar teriakan seperti itu membuat banyak orang buru-buru menekan emosi di dalam hatinya. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan pada akhirnya orang-orang di tempat ini yang meledak secara bertahap telah berkurang. Pria berjubah putih ketika melihat pada semua orang hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, orang-orang seperti kalian tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apiku. Mereka yang berada di bawah dari kelas doseng akan dihancurkan di dalam panasnya api yang telah kubuat. Pada akhirnya, seluruh tempat ini telah berubah menjadi kekacauan. Lebih dari 80% seorang elit Dosun, tubuhnya langsung diubah menjadi debu. Melihat kekejaman seperti itu, Soyen hanya bisa mengatakan, sungguh metode yang sangat mengerikan telah dikeluarkan oleh api teratai pemurni iblis. Soyen merasa cukup beruntung bahwa ahli dari aliansi rumah langit miliknya yang belum mencapai tahap Banseng tidak ikut masuk ke dalam tempat ini. Jika tidak, maka Soyen pasti akan merasa sangat bersalah jika sampai kehilangan Xiao Xinglin, dan juga yang lainnya. Pria berjubah putih sekarang hanya bisa tersenyum ketika sudah membereskan banyak orang yang ada di tempat ini. Dia kemudian melambaikan tangannya. 10 api telah dikeluarkan dari dalam magma, dan hal itu berubah menjadi 10 sosok yang menggunakan baju besi dari api. Soyen menghirup nafas dalam-dalam ketika melihat 10 sosok ini. Lalu dia mengatakan, sebenarnya mereka semuanya merupakan elit Doseng. Tidak disangka, 10 sosok ini benar-benar seorang Doseng yang telah diubah menjadi budak api. Bahkan orang seperti Hun Miseng juga cukup terkejut ketika melihat pemandangan seperti ini. Pria berjubah putih sambil tersenyum dia pun mengatakan, akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka tinggi karena berani menerobos masuk setiap kali aku membuka segelnya. Namun sayangnya, mereka semuanya telah berakhir menjadi budak apiku. Dan kali ini, kalian yang juga datang ke tempat ini akan ditakdirkan untuk menjadi budak api. Kepala aula jiwa Hun Miseng ketika mendengar kata-kata seperti itu hanya bisa mendengus. Menghadapi seorang pemuda berjubah putih yang kekuatannya hampir mencapai bintang 6 Doseng bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan oleh Hun Miseng saat ini. Detik berikutnya, Hun Miseng pun melihat pada kelompok Soyen sambil berteriak, semua orang, terlepas dari dendam macam apa yang telah kita bentuk, kemungkinan kita harus melupakan dendam itu untuk sementara. Dan kita harus bergandengan tangan untuk mengalahkan api teratai pemurni iblis. Tatapan mata banyak orang telah berubah menjadi cukup serius ketika mendengar ucapan dari Hun Miseng, karena mereka semuanya tidak pernah berpikir bahwa orang dari aula jiwa seperti Hun Miseng ini akan langsung mengajak semua orang untuk bekerja sama. Melihat banyak orang telah terdiam, Hun Miseng sekali lagi mengatakan, kalian semuanya harus bergegas dan juga membuat keputusan. Tentu saja, jika ada yang yakin bahwa mereka bisa menghabisi api teratai pemurni iblis sendirian, maka aku tidak akan ikut campur tangan. Tetua Huo Yao dari klan Yan ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia mengatakan, meskipun reputasi dari aula jiwa yang terkenal telah menyebar secara jauh dan luas, apa yang kau katakan memang cukup masuk akal. Api teratai pemurni iblis ini tampaknya tidak bermaksud membiarkan banyak orang bisa pergi dari tempat ini. Klan Yao, Klan Lei, dan juga tetua Klan Si merenung sejenak sebelum akhirnya mereka semuanya menganggukkan kepalanya. Sun Er lalu bertanya dengan lembut, kakak Soyen, apa yang harus kita lakukan? Tatapan mata Soyen melihat pada Hun Miseng. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya tersenyum sambil mengatakan, kita akan melakukan seperti apa yang disarankan oleh kepala aula jiwa. Mari kita bekerja sama dan kalahkan api teratai pemurni iblis terlebih dahulu. Kepala aula jiwa Hun Miseng cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Soyen yang setuju untuk melakukan kerjasama dengan mereka. Akhirnya Hun Miseng mengatakan, Soyen, kau memang cukup cerdas. Jika begitu, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang 14 Doseng harus menyerang bersama dan menghabisi api teratai pemurni iblis. Sisanya akan menghadapi 10 budak api itu. Soyen hanya tersenyum kemudian mengatakan,
tenang saja, serahkan para budak api itu untuk kita tangani. Selanjutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xian dan juga tetua Gunanhai sambil berkata, kalian berdua berhati-hatilah ketika bergandengan tangan untuk melawan api teratai pemeri iblis. Cobalah untuk tidak menggunakan seluruh kekuatan penuhmu demi mencegah seseorang yang meluncurkan serangan secara diam-diam. Xian juga tetua Gunanhai menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Mereka juga telah menyadari situasi di tempat ini. Semua orang, meskipun telah melakukan kerjasama, masih saja mereka adalah saingan. Jika seseorang tidak berhati-hati di dalam kerjasama ini, kemungkinan orang-orang seperti Hun Miseng dari Aula Jiwa akan langsung meluncurkan serangan diam-diam dan membuat seseorang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Xiaochen yang ada di samping dari Xiaoyan kemudian mengatakan, Xiaoyan, kemungkinan di dalam pertarungan kali ini melawan api teratai pemeri iblis, aku tidak bisa bergabung. Karena begitu tubuhku mendekati api teratai pemeri iblis itu, maka segel yang telah kau buat di dalam tubuhku akan kehilangan efeknya. Selain itu, aku yang sekarang juga masih dikendalikan oleh api teratai pemeri iblis. Mendengar ucapan dari Xiaochen, membuat Xiaoyan tersenyum sambil menjawabnya, leluhur Xiaochen, tenanglah, kau tidak perlu bertarung melawan api teratai pemeri iblis. Bagaimanapun juga, kita harus selalu menahan sesuatu. Karena Xiaoyan juga masih harus berhati-hati dengan wakil kepala Aula Jiwa dan juga Hun Feng. Mereka berdua telah memberikan perasaan yang cukup berbahaya di dalam hati Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Xiaochen menganggukkan kepalanya. Karena selama ini, Xiaochen telah tenggelam dalam ilusi yang dibuat oleh api teratai pemeri iblis dan cukup sulit baginya untuk bisa melarikan diri dari ilusi tersebut. Jika bukan karena bantuan dari Xiaoyan, cepat atau lambat, kemungkinan Xiaochen akan benar-benar kehilangan akal sehatnya dan dia sepenuhnya akan menjadi budak api yang dikendalikan oleh api teratai pemeri iblis. Setelah bertahan di dalam ilusi selama ribuan tahun, karakter dan juga temperamental dari Xiaochen telah berubah menjadi pendiam dan juga kesepian. Apalagi setelah dia mendengar cerita dari Xiaoyan yang menyebutkan bahwa klan Xiao telah mengalami penurunan yang benar-benar jauh. Sekarang bukan era dari Xiaochen lagi. Xiaoyan kemudian menangkupkan kedua tangannya pada Xiaochen sambil mengatakan, leluhur, kemungkinan saat ini aku akan merepotkan dirimu. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Xiaochen hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia segera mengatakan, kau saat ini merupakan satu-satunya anggota dari klan Xiao yang memiliki kekuatan garis keturunan. Percayalah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu. Bakatmu itu telah berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan dengan diriku. Klan Xiao pasti akan memiliki kesempatan untuk direvitalisasi dengan adanya dirimu. Aku telah melakukan terlalu banyak tindakan sembrono ketika hidup di masa lalu dan telah membawa banyak masalah pada anggota klan Xiao. Sekarang surga telah memberikanku satu kesempatan dan aku akan melakukan semuanya yang aku bisa untuk melindungi klan Xiao, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Xiaoyan terdiam ketika dia mendengarkan ucapan dari Xiaochen, dan sekali lagi Xiaoyan membungkuk memberikan hormat pada leluhurnya ini. Barulah kemudian tatapan mata Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling ada total dengan kekuatan bintang 4 doseng yang akan bertarung melawan api teratai pemurni iblis. Kepala Aula Jiwa Hun Miseng telah mengambil langkah di udara dan dia memimpin kelompok ini untuk melakukan pertarungan. Pada akhirnya, 7 orang doseng ini telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dari dalam tubuh mereka. Dan seluruh orang yang ada di tempat ini, raut wajah mereka telah berubah menjadi cukup serius. Barisan dari 7 orang yang berada di bintang 4 doseng bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, karena mereka akan benar-benar melawan satu orang yang berada di bintang 5 doseng. Api teratai pemurni iblis yang ada di depan sana hanya tersenyum ketika melihat barisan seperti ini. Lalu dirinya mengatakan, sungguh pemandangan yang aku rindukan. Tombak api iblis, keluarlah. Tangan dari api teratai pemurni iblis itu mengepal. Sekarang sebuah api telah berubah menjadi tombak yang dia genggam dengan erat. Lalu api teratai pemeri iblis itu mengatakan, aku telah diperkuat selama ribuan tahun berada di dalam tempat ini, dan sekarang siapapun yang akan menghalangi diriku
mereka semuanya akan mati. Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda berjubah putih yang merupakan api teratai pemeri iblis itu pun melebarkan mulutnya dan mengeluarkan api iblis raksasa berwarna putih yang langsung memancarkan suhu yang luar biasa menakutkan. Raut wajah dari Hun Miseng dan juga yang lainnya telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat hal tersebut. Hun Miseng kemudian mengeluarkan uap hitam dari dalam tubuhnya lalu mengatakan, "Mari kita serang bersama-sama." Uap hitam itu pun pada akhirnya bertabrakan dengan gelombang api yang ada di langit. Hal ini disusul dengan 7 kekuatan yang lainnya. Xian dan juga yang lain tidak pernah berani meremehkan serangan dari api teratai pemurni iblis karena mereka benar-benar bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari api teratai pemurni iblis ini. Banyak doki telah dikeluarkan dari dalam tubuh 7 orang yang bertarung melawan api teratai pemurni iblis. Hal ini juga langsung berubah menjadi banyak teknik Dao yang benar-benar kuat. Akhirnya dar. Hal itu benar-benar berbenturan dengan api putih raksasa yang ada di langit dan memancarkan gelombang api yang sangat menakutkan. Tujuh orang yang telah bergabung, tubuh mereka pada akhirnya terhuyung mundur. Sementara baju dari tetua Yowang Wei dan juga tetua dari klan Shi sekarang telah terbakar. Raut wajah mereka juga tampak menyedihkan. Sebuah senyuman yang cukup dingin telah muncul di raut wajah dari pemuda berjubah putih. Lalu dia berteriak, "Tragedi tangan yang hebat." Tubuhnya langsung melayang ke arah langit. Tangannya kemudian diarahkan pada lautan magma yang ada di bawah sana. Dan semua orang sekarang bisa melihat bahwa tiba-tiba saja lautan magma langsung meledak. Hal ini membuat seluruh magma yang ada di bawahnya telah meluncur ke arah langit disertai hawa panas yang luar biasa. Kemudian magma itu pun telah bergabung menjadi tangan api raksasa yang akan menghantam 7 orang yang telah melawannya. Di bawah kekuatan seperti ini, raut wajah dari 7 orang yang telah bergabung telah berubah menjadi cukup jelek. Sementara pemuda yang merupakan api teratai pemeri iblis hanya bisa mengatakan, "Kalian hanyalah makhluk seperti semut." Kelompok Shoyen ketika menyaksikan pertarungan seperti ini juga tampak terkejut karena 7 orang yang telah mencapai bintang 4 doseng, mereka pasti akan menderita kekalahan telak di bawah kekuatan dari api teratai pemurni iblis. Pada akhirnya diar. Serangan itu pun telah menghantam beberapa sosok yang telah menyerbu ke arah depan. Raut wajah mereka sekarang langsung dipenuhi dengan darah. Kepala aulat jiwa juga terlihat cukup muram. Lalu dia berteriak, "Semuanya, jika kita terus menahan kekuatan, kemungkinan kita semuanya tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan penyerangan." Mendengar ucapan dari Hun Miseng itu membuat 6 orang yang lainnya hanya bisa mengerutkan kening karena serangan sebelumnya dari api teratai pemeri iblis telah membuat tubuh mereka menderita beberapa luka. Dan sekarang 7 orang yang melawan api teratai pemeri iblis benar-benar mengeluarkan kekuatan maksimal mereka. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, "Kita hanya bisa mengalahkan api teratai pemeri iblis sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan." Sosok dari Xian langsung mengeluarkan suara auman naga dan dalam sekejap tubuhnya telah berubah menjadi naga phoenix berukuran 10.000 kaki. Dia mengepakkan sayap phoenix yang ada di punggungnya sambil memancarkan tekanan yang luar biasa mengerikan. Kepala aulat jiwa ketika melihat perubahan dari Xian benar-benar sangat terkejut lalu mengatakan, "Kenapa orang yang berasal dari naga void kuno memiliki bentuk yang cukup aneh seperti itu?" Namun Hun Miseng buru-buru meninggalkan pemikiran seperti ini dan dia mulai membentuk segel di tangannya dengan cepat. Doki yang besar telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya karena Hun Miseng telah mengeluarkan kekuatan penuh. 5 orang yang tersisa, mereka juga tidak menahan diri lagi untuk melepaskan seluruh kekuatan. Banyak kekuatan gabungan dari 7 orang yang telah berada di bintang 4 doseng itu telah membentuk awan hitam yang berputar-putar di dalam tempat ini. Bahkan lautan magma yang ada di bawah sana seolah-olah langsung bergejolak. Melihat pemandangan seperti itu hanya membuat api teratai pemurni iblis mengangkat alisnya karena dia juga bisa merasakan gelombang kekuatan dan juga aura dari 7 orang yang telah melawannya ini meningkat dengan pesat.
api teratai pemeri iblis. Tatapan matanya kemudian melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Dia sambil tersenyum mengatakan, para budak apiku, bunuh mereka semuanya. Dan jika aku mendapatkan budak api tambahan, hal itu sudah cukup. 10 budak api pada akhirnya mengaum dengan keras. Mereka juga langsung memancarkan api putih dari dalam tubuhnya, kemudian melakukan pergerakan dengan cukup cepat untuk menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Akhirnya, seluruh tempat ini telah berubah menjadi pertempuran yang besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok dari Xiaoyan mampu menghadapi 10 budak api yang sangat mengerikan milik api teratai pemeri iblis? Dan apakah kekuatan gabungan dari 7 orang yang berada di bintang 4 Daoseng itu benar-benar mampu mengalahkan api teratai pemeri iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.